Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak SMP Bina Insan Mandiri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan pada hari ini masih dalam keadaan sehat selalu, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dengan materi akidah akhlak. Alangkah baiknya sebelum kita memahami materi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saleh dan saleha, nanti materi akidah akhlak ini saya memohon kepada kalian semua untuk dipahami tentang materi akidah akhlak ini, yaitu akhlak terpuji. Mudah-mudahan kalian semua dapat mencontohkannya, kalian semua dapat mengamalkannya, perangai-perangai akhlak budi pekerti yang baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oleh karena itu, simak materinya. Pengertian tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Pengertian tawadu, taat, qanaah, dan sabar ini adalah termasuk sifat terpuji. Itu sifat yang mahmudah yang selalu harus kita miliki untuk mendapatkan suatu kebaikan diri kita masing-masing. Pengertian tawadu. Tawadu adalah sifat rendah hati, tidak takabur, sombong, angkuh atas kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 63, itu dijelaskan, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 63. Anak-anakku yang saleh dan salehah, contoh dari tawadu tersebut adalah senantiasa bersikap sabar dalam pergaulan, tidak suka menonjolkan diri dari sifat takabur atau sombong, senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Itulah dari contoh sifat rendah hati. Mudah-mudahan kalian semua dapat memiliki dan bisa mencontohkan sikap rendah hati kalian kepada orang lain. Anak-anak yang saleh dan saleh, taat adalah patuh tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri atau para pemimpin yang diwujudkan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Itu adalah taat. Bagaimana contohnya ketika kalian menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang muslim, yaitu salat 5 waktu dan mengikuti menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalam surat An-Nisa al-ayah ayat 59. Anak-anakku yang soleh dan solehah, oleh karena itu berarti kita harus menjalankan
perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang yang baik dan termasuk orang yang taat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Contoh taat adalah: 1. Senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Yang ketiga, senantiasa ikhlas, sabar dalam beribadah kepadanya. Itu salah satu contoh dari sikap taat. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kita lanjut pengertian qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah menurut bahasa adalah merasa puas, rela. Sedangkan menurut istilah qanaah adalah sikap merasa cukup apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hal ketika orang tua kita memberikan uang jajan kepada kita dalam nominal apapun, kita harus bersyukur terhadap apa yang diberikan orang tua kita. Itu salah satu merasa puas rela terhadap apa yang diberikan kepada kita. Anak-anakku yang saleh dan salehah, dalam mana sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 6, "Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Anak-anakku yang saleh dan salehah, oleh karena itu kita lihat contoh dari sikap qanaah tersebut adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup sederhana dan mau berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa atau cemas dalam menghadapi masalah. Itu adalah sifat contoh dari qanaah. Anak-anakku yang saleh dan salehah, yang terakhir ada pengertian sabar. Sabar adalah seperti apa? Yaitu mampu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau disukai dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar, salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itulah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 yang benar-benar harus kita pahami agar kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Anak-anakku yang saleh dan salehah, ada beberapa sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, itu sabar dalam ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi penderitaan, itu sabar dalam musibah. Dan yang terakhir, sabar dalam menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ingin yang berlebih-lebihan. Anak-anakku yang saleh dan salehah, untuk itu bagaimana fungsi dan peranan tawadu, taat, qanaah, dan sabar dalam kehidupan kita? Semoga fungsi dan peranan ini bisa kita pegang dan kita bisa jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Anak-anakku yang soleh dan solehah. Yang pertama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan hidup dunia akhirat, terhindar dari sifat tercela seperti sombong, dengki, dan putus asa, terciptanya kehidupan yang harmonis di dalam bermasyarakat. Itulah fungsi dari sifat-sifat tawadu, qanaah, sabar, dan taat. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkan sifat-sifat terpuji ini untuk kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, SMP Bina Insan Mandiri sudah disimak materinya. Untuk itu kalian membuat satu video di rumah, boleh dengan adik kalian, boleh dengan kakak kalian, boleh dengan kedua orang tua kalian, tentang perilaku terpuji yang ada pada materi yang tadi dijelaskan. Setelah membuat video tersebut, tolong di-upload ke virtual classroom. Mudah-mudahan contoh itu bisa memberikan manfaat untuk kalian semua, untuk diri kita, dan untuk keluarga kita. Akhirul kalam, kita sudahi materi hari ini dan tugasnya mohon dikerjakan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, adik, ini Abi kasih uang untuk jajan ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Abi. Ya. Oke. Ini tente rusak. Kakak, adik, Ya. ini Abi kasih uang untuk jajan. Ini mana cukup? Cukup buat jajan. Enggak, ya cukup. Nggak cukup.